Terapi seni adalah suatu bentuk terapi di mana proses pembuatan gambar atau objek memiliki peran utama dalam hubungan psikoterapi yang didirikan antara terapi seni dan klien. Terapi seni pertama kali digunakan oleh Adriel Hill di Inggris. Ia menemukan manfaat dari menggambar dan melukis pada proses penyembuhan pasien dengan tuberkulosis. Selain itu, Margaret Nomberg, seorang psikolog dari USA, juga pernah menggunakan seni sebagai media untuk melepaskan bagian alam bawah sadar dari diri seseorang. Jenis seni yang digunakan dalam terapi seni adalah visual art, seperti menggambar, melukis, serta seni patung. Namun, ternyata di zaman ini masih banyak loh kesalahpahaman mengenai terapi seni. Kesalahpahaman yang paling umum adalah sulitnya membedakan terapi seni dengan terapi okupasi. Hal ini terjadi karena 1. Pemahaman bahwa terapi seni dan terapi okupasi yang sudah lama dianggap sebagai kedua hal yang saling berhubungan. Dan sampai sekarang masih banyak terapi seni yang bekerja sama dengan terapis okupasi. 2. Dulu, praktik pada terapi okupasi pernah menggunakan seni sebagai media penyembuhan mental health. Namun, berbeda dengan terapi seni, jenis seni yang digunakan pada terapi okupasi tidak hanya berupa visual art. Nah, sekarang, banyaknya penyebutan berbeda terhadap para terapi seni bergantung pada di instansi mana ia melakukan praktik. Hal inilah yang menyebabkan terapi seni memiliki arti yang berbeda bagi tiap orang. Terapi seni dapat digunakan untuk membantu klien dengan eating disorder, membantu seorang pecandu, seorang autis, korban sexual abuse, seorang dengan psikosis, bahkan penyakit psikis. Dampak terapi seni yang diterima oleh klien akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan klien dan hubungan klien dengan terapisnya. Berikut beberapa contoh kasus dari terapi seni. Yang pertama, kasus Sam. Ia adalah seorang seniman yang sangat berbakat. Bahkan ketika ia dalam penjara, ia dapat menghasilkan karya seni yang sangat indah hanya dengan media-media yang terbatas. Namun, tiba-tiba ia kehilangan passion dan sering merasa jiwanya kosong. Dampaknya adalah karya seninya tidak lagi terlihat memiliki hubungan intens dengan jiwanya. Namun, semenjak ia rutin mengunjungi departemen terapi seni, ia kemudian belajar untuk mengembangkan proses pembuatan gambarnya. Salah satu improvementnya adalah ia mulai berani untuk berbagi pikiran dan perasaannya baik melalui gambar maupun hubungannya dengan orang lain. Kasus Brenda. Ia adalah seseorang yang sering mengalami sakit-sakitan, tetapi tidak ditemukan penyebab fisiknya. Ia kemudian dirujuk untuk menjalani terapi seni. Walaupun ia seorang seniman grafik, ia tetap merasa sulit untuk memulai sesi gambar pada terapi seni. Gambar yang ia hasilkan pada awal-awal sesi juga terlihat memiliki gaya yang berbeda dengan gaya seninya di majalah-majalah. Namun, yang menarik adalah ia pernah menulis sebuah cerita berjudul Baba Yaga yang ternyata memiliki ketertarikan dengan kenangan-kenangan serta trauma di hidupnya. Lama-kelamaan, setelah menjalani beberapa sesi terapi seni, mulai terlihatlah emosi Brenda pada karya-karyanya, seperti ketakutan akan penolakan, dipermalukan, ketidakberdayaan, kebergantungan, bahkan sampai frustasi dan hubungannya dengan pacarnya, ibunya, serta saudari-saudarinya. Yang ketiga, kasus Rita. Ia adalah seseorang yang memang memiliki banyak gangguan fisik dan psikis. Salah satunya adalah delusi. Ia tidak bisa membedakan dua dunia yang relevan di hidupnya. Pada awal sesi terapi seninya, ia bahkan tidak rutin datang dan sering merendahkan orang lain termasuk merendahkan terapisnya. Namun, suatu hari, ia akhirnya berhasil membuat gambar yang benar-benar mengeluarkan perasaannya serta trauma-traumanya yang selama ini tidak bisa ia jelaskan dan memberatkan hidupnya. Keempat, kasus Lily. Ia adalah seorang anak perempuan penurut di sebuah keluarga yang ternyata memiliki rasa takut akan penghakiman terhadap dirinya. Ia juga merasa tidak dianggap dan tidak dipedulikan oleh siapapun. Pada karya pertamanya, ia bahkan menunjukkan keinginan terpendamnya untuk dianggap oleh orang lain. Ia akhirnya berhasil mengganti perasaan takut dihakimi dan tidak dianggap tersebut dengan perasaan penerimaan diri sendiri setelah menjalani sesi-sesi terapinya. Yang terakhir, kasus Pete, seseorang yang sulit sekali untuk menceritakan mengenai masalahnya serta perasaannya. Ia sangat pendiam pada awal-awal sesi.
Gambar yang dibuatnya pun berantakan dan terlihat tidak memiliki arti khusus. Ia hanya menggambar sosok Snoopy. Tetapi, seiring berjalannya sesi-sesi berikutnya, ia kemudian sering memunculkan sosok Snoopy tersebut, dan terapisnya baru menyadari arti Snoopy. Ia ternyata menggambar Snoopy sebagai gambaran dari dirinya sendiri. Ia dan terapisnya pun kemudian mencoba mengidentifikasi ulang karya-karya sebelumnya yang dinilai kurang memiliki arti personal. Sekian materi dari video ini, terima kasih atas perhatiannya.